Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ke pertemuan Laboratorium Sistem Informasi ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai Power BI. Tapi kita hari ini nggak akan ngebahas materi baru dari Power BI. Kita hanya akan nge-review dengan cara membuat latihan ya teman-teman. Nanti latihan ini akan dikumpulkan juga. Jadi karena ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum kuis dan juga nantinya akan UAS, jadi dimohon teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas satu latihan. Latihannya itu nanti akan aku share di Teams. Nah, jadi di sini ada brief production ya teman-teman. Jadi nanti aku akan kasih file PDF dan juga Excel-nya. Excel ini nanti yang akan kalian import ke dalam Power BI kalian. Nah, di soal ini kalian bisa lihat panduannya, ada keterangan-keterangannya, kriterianya untuk membuat soal latihan ini. Oke, jadi di sini tuh merupakan soal tentang Brave Production yang merupakan perusahaan pengolah barang yang terkenal secara global. Nah, kalian tuh diminta untuk membuat laporan dari data sales yang ini. Nanti datanya akan aku share juga untuk kalian buat latihannya. Oke, jadi mungkin biar nggak berlama-lama kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kalian bisa buka dulu nih Power BI kalian, lalu kalian bisa import data dari Excel, pilih yang sales. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, nah di sini kalian lihat ketentuan pertamanya di soal, sheet yang digunakan adalah sheet sales, market, dan juga date of sales. Kalian bisa balik lagi ke Power BI-nya, kalian tinggal centang yang date of sales, market, sama sales ya, sesuai yang ada di soal nih, date of sales, market, sama sales. Yang financial sama financials 3-nya itu dibiarin aja. Oke, nah kalian lihat lagi di poin nomor 2, sebelum mengolah, desainer merasa perlu melakukan proses transform untuk hal-hal berikut. Berarti kalian harus transform data dulu. Nah, jadi di sini ada load sama transform data. Kalian pencet yang transform data. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di poin bawahnya lagi. Pada sheet cells, buatlah kolom baru dengan nama localization sebagai hasil pencampuran antara kolom segmentation dengan kolom country. Separatornya itu adalah koma tanpa menghilangkan kolom segmentation dan country. Oke, kita buat dulu ya kolom barunya, teman-teman. Nah, jadi sesuai yang diminta di soal, kalian diminta untuk menggabungkan antara segmentation dan country. Benar, ini di sheet cells ya. Berarti kalian arahin ke sheet sales-nya, jangan yang ke market atau date of sales. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kolom baru. Berarti kalau misalkan kalian membuat kolom baru tanpa menghilangkan kolom sebelumnya, kalian gak bisa pilih dari yang transform ini, tapi kalian harus pilih yang add column, supaya dia ngehilangin kolom yang udah ada sebelumnya, kayak gitu. Nah, ini kalian bisa blok dulu kolom segmentation sama kolom country-nya. Kalian tinggal klik dulu nih di kolom segmentation, lalu kalian tekan shift di keyboard kalian, terus kalian sambil klik yang kolom country ini. Oke, nah kalau misalkan udah, di sini kalian lihat nih di tab menu add column, jangan yang transform ya teman-teman. Yang add column ini ada merge columns. Oke, kalau udah kalian klik. Nah, di sini separatornya itu tadi dimintanya koma. Kalian pilih aja pemisahnya itu koma. Lalu untuk namanya itu sesuai yang di soal ya. Localization. Oke, kalau udah pencet oke. Kita lihat lagi ketentuannya. Kolom baru localization ini diletakkan di sebelah kanan kolom produk. Oke, kalian balik lagi nih ke sininya. Nah, biasa kalau misalkan kalian add column, dia akan munculnya tuh di paling kanan. Jadi kalian harus scroll dulu ke kanan supaya kolomnya itu bisa kelihatan. Nah, ini yang localization kan di kanan. Dia mintanya tuh di sebelah produk. Kalian bisa geser aja, kalian drag sampai dia ke produk. Nah, ini berarti. Oke.
di sebelah kanan kolom produk. Kemudian kolom percentage of profit itu harus berupa persentase. Nah ini. Presentation of profit itu ada yang di paling kanan ya teman-teman. Jadi kalian harus lihat nih presentation of profit, dia itu harus berbentuk persentase. Kalau misalkan kalian lihat di sini, angkanya itu masih berupa desimal ya teman-teman, koma-komaan. Jadi di sini kalian bisa ubah data type-nya. Nah, kalian bisa ke bagian yang transform ini. Lalu data type-nya ini kalian ganti. Ini kan data type-nya decimal number ya. Ini kalian klik data type-nya, terus kalian ganti jadi percentage. Nah, dia otomatis akan berubah jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi di tab menu transform, kalian ubah data type-nya jadi percentage. Oke, lalu ke ketentuan selanjutnya. Pada sheet date of sales, buatlah 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date yang menunjukkan informasi nama bulan, kolom yang menunjukkan informasi minggu keberapa dalam 1 tahun, sama yang terakhir itu hari keberapa dalam 1 tahun. Oke, berarti kalian diminta untuk membuat 3 kolom baru ya. Yang pertama itu month name atau nama bulan. Oke, kalian bisa ke yang sheet date of sales, lalu kalian klik bagian yang date ini, lalu kalian ke tab menu add column supaya date-nya ini nggak hilang ya teman-teman kolomnya. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gini, kalian bisa sebentar. Kalian bisa klik bagian yang date ini. Jadi di add column ini ada pilihan date. Nah di date ini kan dia minta untuk month name dulu yang pertama ya teman-teman. Nah ini kalian bisa klik yang name of month supaya dia itu menggambarkan nama bulannya. Nah dia minta nama bulannya. Kemudian yang kedua, kolom yang menunjukkan informasi minggu keberapa tanggal tersebut dalam 1 tahun. Nah, berarti masih pakai kolom yang date ini, kalian klik kolom date ini, lalu kalian pilih yang date lagi, terus dia minta minggu keberapa dalam 1 tahun, berarti kalian pilih yang week of year ya teman-teman, menunjukkan minggu keberapa dalam 1 tahun. Oke, ini bisa di-recheck lagi week keberapa tanggal tersebut dalam 1 tahun. Kemudian yang C, kolom yang menunjukkan informasi hari keberapa tanggal tersebut dalam 1 tahun. Sama, berarti kalian arahin klik lagi di bagian kolom date ini, terus kalian pencet yang date, pilih yang bagian day, day-nya itu day of year. Jadi tanggal keberapa dalam 1 tahun. Hari atau keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Nah, kalau misalkan udah kayak gini berarti udah semua ya, kalian bisa recheck lagi. Nah, berarti kan yang harus ditransform itu udah selesai semua nih, teman-teman. Oke, kalau misalkan udah selesai semua, kalian bisa ke home, terus pencet yang close and apply. Oke, bisa ditunggu sebentar ya, teman-teman, sampai semuanya selesai. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gini dan udah muncul nih di fields-nya sheets yang tadi kalian import ke sini, berarti data yang tadi kalian ubah itu udah ditransform ya teman-teman, udah berubah nih. Kayak ada month name, week of year, sama day of year-nya. Oke, nah ketentuan selanjutnya itu kalian harus manage relationships. Nah, untuk manage relationships itu, kalian bisa arahin ke yang ini nih teman-teman, yang model. Di sini kan ada 3 ya, seperti yang udah pernah dijelaskan di awal, ada report, kemudian ada data, dan ada model di bagian paling kiri ini nih. Kalian pilih yang model. Supaya lebih gampang untuk kalian nyatuin atau manage relationship-nya, kalian bisa drag dulu nih teman-teman, kalian dempetin aja, supaya nggak perlu scroll-scroll lagi ke kanan. Tinggal di drag aja. Oke, untuk manage relationships-nya itu, ini bisa kalian lihat ya, ada sheet sales. Di sheet sales itu yang perlu kalian tarik itu adalah produk. Produknya itu dihubungkan ke produk dari sheet date of sales. Oke,
Oke, produk dari sales ke data of sales ya. Nah, ini kan produk. Nah, ini produk ya. Kalian drag aja produknya ini ke produk yang date of sales. Oke, nah kalau misalkan udah nih kalian bisa cek lagi sesuai instruksi juga ya teman-teman. Keduanya itu memiliki hubungan many to many. Berarti ini kan udah many to many ya. Kalau udah kalian bisa klik OK. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini berarti udah selesai nih yang pertamanya. Kemudian kita bikin hubungan yang keduanya lagi ya teman-teman. Yang kedua itu unit sold dari sheet sales ke unit sold dari sheet market. Oke, unit sold dari sales, nah ini ke unit sold yang di market. Oke, hubungannya juga many to many ya, nggak usah diubah-ubah lagi berarti. Kalau udah tinggal klik OK. Nah, dia jadi ada muncul dua panahan kayak gini. Berarti ini udah selesai nih manage relationship-nya. Oke, kalau misalkan udah, kalian bisa ke poin selanjutnya. Nah, di sini kalian tinggal bikin visualisasi aja sesuai yang diminta ya, teman-teman. Oke, page 1. Kalian bisa lihat dulu nih, laporan terdiri dari page 1 dan page 2. Page size-nya itu adalah 16:9 ya. Biasanya itu kalau misalkan kalian buka itu udah 16:9, jadi nggak usah diubah-ubah lagi, teman-teman. Sebentar. Nah ini, yang di Canva setting ini type-nya itu udah 16:9 ya. Kalau misalkan kalian diminta untuk ngubah jadi letter atau 4:3, itu tinggal ubah di Canva setting aja. Jadi di bagian yang visualization sini, ada yang format your report page. Karena ini udah 16:9, udah nggak usah diapa-apain ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke page satunya. Page 1 itu diberi nama report 1. Pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Oke, berarti kita ubah dulu nama page satunya ini jadi report 1. Oke, nah ini udah diubah namanya. Terus pada bagian tengah atas laporan tuliskan nama perusahaan. Nama perusahaan itu yang ini ya teman-teman, yang di awal, Brave Production. Oke, sebentar. Nah ini kalian bisa bikin dulu text box untuk nama perusahaannya. Fontnya itu bisa diganti dulu jadi 40. Lalu ketik Brave Production. Nah ini biar rapi, dibikin rata tengah ya teman-teman. Lalu ini kalian geser sampai ke tengah. Nah kalau misalkan udah di tengah-tengah gini nih, dia akan muncul garis dari atas ke bawah gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah, karena dia nggak sebutin nih fontnya itu harus apa, jadi ini bebas aja ya teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan di quiz ataupun di UAS kalian diminta untuk ada font khususnya gitu, nah kalian harus ikutin ya, karena itu biasanya ada penilaiannya sendiri. Nah karena ini nggak ada kriterianya, jadi bebas kalian mau pakai font apa aja. Oke, kalau misalkan udah, kita bikin visualisasinya. Yang pertama itu Q&A. Oke, nah Q&A itu ada di sini nih visualisasinya, yang bentuknya kayak kolom gini, kayak kolom chat gitu ya teman-teman. Nah Q&A-nya kita letakin di sini ya, di kiri atas. Lalu yang kedua, pie chart menginformasikan sales by product. Oke, nah terus kita bikin pie chart ya teman-teman. Nah ini pie chart yang ada di baris ketiga, kalian klik. Dia menginformasikan sales by product. Oke, ini biar gampang diinin dulu. Nah, kalian bisa ke sheet sales ini karena dia ada menginformasikan tentang sales dan juga produknya. Ini yang salesnya kalian masukin ke sini, lalu untuk produknya bisa dimasukin ke legend.
Pokoknya kalian lihat aja, ini kan dia tuh jadinya sales by product ya. Kalau misalkan kalian bingung nih, gimana cara nentuin dia tuh masuk ke bawah atau ke yang atas, masuk ke legend atau values-nya. Misalkan bisa aja kan salesnya itu dimasukin ke legend, terus produknya itu dimasukin ke values. Nah, biar kalian tahu, kalian lihat aja ini sales by product atau product by sales. Karena dia itu mintanya menginformasikan sales by product, berarti tulisan di sini itu harus sales by product. Kalau misalkan di sini product by sales, berarti kalian kebalik nih masukinnya. Yang legend harusnya di values, yang values harusnya di legend. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian ubah-ubah aja. Tapi biasanya ya, mungkin nggak semua. Kalau misalkan dia itu minta sales by product, berarti salesnya itu dimasukin ke kolom yang bawah, produknya itu dimasukin ke kolom yang atas. Tapi nggak semua, jadi kalian harus lihat-lihat dulu ya teman-teman. Oke, kemudian ada tree map menginformasikan profit by country. Tree map ya, kita lihat dulu tree map. Oh, mana nih tree map? Oh ini. Ini tree map menginformasikan profit by country ya. Nah, kalian usahakan untuk, misalkan kan ini mintanya profit by country ya, kalian lihat satu sheet yang ada keterangan profit sama country-nya. Jadi kalian nggak usah pakai dua sheet sekaligus gitu. Misalkan profitnya dari sheet sales, kemudian country-nya dari sheet market. Jadi usahakan dari sheet yang sama ya. Sebentar, ini menginformasikan profit by country. Sebentar. Profit by country. Nah, ini udah profit by country ya. Jadi untuk profitnya ini kalian masukin di value, selalu kategorinya itu country. Oke, kalau misalkan udah, kalian bikin slicers, fitur filterisasi berdasarkan country. Oke, nah slicers yang ini ya. Berdasarkan country. Nah, berarti yang country-nya kalian drag aja ke field. Oke, kalau misalkan udah, selanjutnya itu card menginformasikan localization. Oke, ini card. Card menginformasikan localization ya. Nah, ini localization yang tadi baru kalian transform ya, kalian buat. Ini kalian drag juga ke bagian fields. Oke, kalau udah, ini donut chart menginformasikan gross sales by segmentation. Donut chart yang ini ya, di baris ketiga. Gross sales by segmentation. Oke, sebentar. Nah, ini gross sales. Kalian masukin ke value, selalu segmentationnya dimasukin ke yang atasnya, yang legend ya. Ini gross sales by segmentation. Oke. Nah, kalau misalkan udah, berarti untuk page 2-nya itu udah selesai ya, teman-teman. Lalu, sekarang kalian harus bikin page 2-nya. Nah, untuk page 2-nya ini diberi nama report 2, pada bagian tengah atas laporan, tulis nama perusahaan, masih sama ya keterangannya sampai sini. Lalu, di bagian pojok kanan atas itu kalian tuliskan page 2 dengan font size 20. Nah, ini sedikit berbeda nih, karena di page 1 tadi dia nggak minta ya, disuruh tulis page 1. Tapi kalau di page 2 ini kalian harus tulis page 2 di kanan atas. Oke. Nah, supaya kalian gampang nih teman-teman, nggak perlu nulisin nama perusahaan lagi, kalian tinggal klik kanan di bagian report 1 ini, sheet report 1 ini, kalian klik kanan, lalu pilih yang duplicate page aja. Jadi nanti yang ini kalian gak usah bikin lagi text box untuk masukin nama perusahaannya, sama ini visualisasinya tinggal kalian ubah-ubah aja. Ini biar gampang di copy paste aja ya teman-teman untuk masukin nama page 2-nya. Ini dibikin right dulu alignment-nya, terus tulis page 2. Oke, ini di blok terus dibikin 20 ya font size-nya sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya. Oke, nah ini udah page 2.
Nah, sama ya teman-teman, dia kan nggak minta keterangan fontnya itu harus apa, jadi kalian bebas ngubah fontnya itu bentuknya apa aja. Mau dihias juga bebas sesuka hati kalian. Tapi kalau misalkan ada keterangan khususnya, misalkan kayak harus ada warnanya, harus ada font khususnya, nah itu ikutin sama yang di soal aja ya teman-teman. Oke, nah di sini kalian harus bikin 4 macam visualisasi lagi nih. Mungkin visualisasi yang ini bisa kalian remove dulu aja, karena kalian harus bikin 4 visualisasi yang beda lagi ya teman-teman. Oke, nah yang 4 ini dibiarin gini aja. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau bikin visualisasi yang baru nih, misalkan line chart, kalian tinggal klik aja nih misalkan yang ini. Terus kalian cari line chart. Kalian klik, nah nanti dia otomatis kan akan keubah ya teman-teman. Nanti kalian tinggal masukin deh sales by segmentation and product. Berarti kalian tinggal masukin yang ada sales, segmentation, sama product. Berarti sheet sales ya. Oke. Sales by segmentation and product ya teman-teman. Oke, sebentar. Oh, kalau misalkan dua kayak gini, berarti kalian harus coba-coba ya. Dia kan mintanya sales by segmentation and product. Berarti kalian coba masukin yang produknya ini sampai dia tuh tulisannya sales by segmentation and product. Berarti produknya itu kalian masukin ke legend, lalu salesnya itu di y-axis atau sumbu y, lalu di sumbu x-nya itu kalian masukin segmentation. Jadi nanti dia jadinya sales by segmentation and product. Oke, kemudian slicers fitur filterisasi berdasarkan segmentation. Oke, ininya kalian ganti aja jadi slicers. Dia itu berdasarkan segmentation ya teman-teman. Bisa di remove dulu, lalu kalian masukin segmentation di sini. Nah, kalau misalkan udah, ini card menginformasikan month name. Ini udah card ya. Tinggal kalian ganti aja nih bagian fields-nya, kalian pencet X, lalu kalian masukin di sini dia mintanya month name ya, nama bulan. Ini ya teman-teman, kalian masukin ke fields. Lalu yang terakhir, kalian diminta untuk membuat card menginformasikan unit sold. Oke. Ini kalian ganti jadi card, pencet yang cardnya aja, lalu kalian pilih yang unit sold. Ini kalian masukin ke fields-nya. Biar rapi mungkin bisa di agak ketengahin ya teman-teman. Oke, untuk visualisasinya juga udah selesai. Oh ya, ini diberi nama report 2 ya. Lupa diubah tadi. Oke. Brief production page 2 dan udah ada 4 visualisasinya. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, berarti reportnya udah selesai ya teman-teman. Ini kalian bisa utak-atik dulu untuk nunjukin apakah dia berubah atau enggak. Misalkan kalian pilih yang slicersnya, kalian klik yang Jerman. Nah, dia udah berubah ya, nunjukin yang Jerman. Terus ini juga bisa di scroll, bisa diketik juga. Oke. Lalu yang report 2 juga bisa kalian otak-atik nih, apakah udah berubah atau belum. Kalian bisa pilih yang enterprise misal. Nah, dia berubah ya teman-teman. Oke, kalau misalkan udah kayak gini berarti udah selesai, udah sesuai dengan ketentuannya.
kalian bisa cross check lagi nih dari atas sampai bawah apakah udah bener-bener sesuai sama kriteria yang diminta. Oke, kalau misalkan udah, jangan lupa untuk di-save dokumennya. Nah, ini akan jadi tugas ya teman-teman. Jadi nanti jangan lupa untuk dikumpulkan. Assignment-nya akan muncul di akhir kelas. Oke, kalau gitu segitu dulu dari aku untuk hari ini. Ini adalah review untuk kuis dan UAS ya teman-teman. Jadi nanti soal untuk kuis dan UAS itu menyerupai ini soal brief production ini. Mirip-mirip teman-teman. Jadi kalian belajar aja dari sini. Nggak usah belajarin DAX dan formula-formula lainnya yang rumit-rumit. Karena nggak akan keluar. Jadi keluarnya itu sampai sini aja. Sampai visualisasi. Lalu ada transform data juga, jangan lupa dipelajarin. Kalau misalkan masih ada yang bingung, jangan lupa untuk ditanyain langsung ya teman-teman. Jangan lupa juga minggu depan itu kita akan kuis. Jadi jangan lupa untuk banyak-banyak latihan. Dan kalau misalkan masih ada yang bingung-bingung, langsung ditanyain aja. Oke, kalau gitu thank you semuanya yang udah nonton videonya. Semangat terus dan sukses selalu untuk kalian. See you di pertemuan selanjutnya.